Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menganalisis pemikiran Ilmu Kalam, Ismail Razi Al-Faruqi, dan Hasan Hanafi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Yunus Dewantoro dengan NIM 245241041. Saya Ayu Fitriana dengan NIM 245241043 dan saya Deswita Selisa dengan NIM 245241075. Pertama, ada tokoh dan aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Ilmu Kalam Ismail Razi Al-Faruqi. Aliran Neo-Mu'tazilah, yaitu Al-Faruqi tidak sengaja eksplisit menyatakan dirinya sebagai pengikut Mu'tazilah. Namun pemikirannya banyak mencerminkan semangat rasionalisme, etika, dan kebebasan berpikir yang menjadi ciri khas Mu'tazilah modern. Ia juga dipengaruhi oleh pendekatan modernis, berusaha merekonstruksi ilmu kalam agar relevan dengan tantangan kontemporer. Selanjutnya, ada ciri khas pemikiran kalam Ismail Razi Al-Faruqi. Ciri khas pemikiran kalam Al-Faruqi, Tauhid sebagai asas peradaban. Tauhid bukan hanya konsep teologis, tetapi prinsip utama yang membentuk sistem etika, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu. Gagasannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan menyatukan antara ilmu modern dan nilai-nilai Islam termasuk dalam teologi. Pluralisme agama. Al-Faruqi memandang semua agama samawi memiliki inti kebenaran yang sama dalam kerangka tauhid, yang menjadi dasar toleransi. Ada beberapa tokoh pendukung dan pengaruh pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi. Dipengaruhi oleh Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan pemikiran Islam Barat. Berperan penting dalam mendirikan International Institute of Islamic Thought yang menjadi wadah pengembangan ilmu kalam dan pemikiran Islam modern. Untuk yang kedua, yaitu aliran Ilmu Kalam menurut Hasan Hanafi. Ilmu kalam baru atau ilmu kalam jadid. Hasan Hanafi menggagas pendekatan baru dalam ilmu kalam yang berpihak pada rakyat tertindas, keadilan sosial, dan kebebasan berpikir. Ia menolak kalam tradisional karena terlalu spekulatif dan tidak membumi. Selanjutnya, ada ciri khas pemikiran kalam Hasan Hanafi. Teologi pembebasan atau liberation teologi dipengaruhi oleh gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Hanafi melihat agama harus berpihak pada kaum lemah dan menentang penindasan. Humanisme religius menempatkan manusia sebagai pusat dalam interpretasi agama, bukan hanya Tuhan atau teks semata. Turats wa Tajdid, proyek intelektualnya yang menggabungkan warisan klasik Islam, Turats, dengan menggabungkan semangat pembaruan Tajdid, mencakup teologi, filsafat, dan sejarah. Selanjutnya, ada beberapa tokoh pendukung dan pengaruh dalam pemikiran Hasan Hanafi. Terinspirasi oleh pemikiran seperti Hegel, Marx, dan Muhammad Abduh, seperti filsafat modern Barat. Gagasannya banyak dikembangkan di dunia Arab dan menjadi rujukan penting dalam pembaruan pemikiran keislaman dan kalam kontemporer. Yang kedua, ada kontribusi pemikiran tokoh terhadap penguatan toleransi beragama. Untuk kontribusi Hasan Hanafi mengenai toleransi melalui hermeneutika sosial dan teknologi kritis. Untuk yang pertama, yaitu mendorong umat Islam untuk tidak berpegang pada formalisme doktrinal, tetapi juga menggali nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa hidup berdampingan secara damai lebih penting daripada mempertahankan suprematisme dogma. Yang ketiga, membangun ruang dialog antara agama berbasis kesamaan nilai, bukan perdebatan doktrin. Selanjutnya, ada kontribusi Ismail Razi Al-Faruqi mengenai toleransi melalui tauhid dan islamisasi ilmu. Yang pertama, menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk membangun dunia yang adil dan damai, bukan alat konflik. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar agama dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Yang ketiga, mempromosikan pendidikan Islam yang membuka diri terhadap pluralitas budaya dan agama tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, yaitu kontribusi tokoh dari perspektif sejarah dan kehidupan modern. Yang pertama, ada perspektif sejarah dari Ismail Razi Al-Faruqi. Pemimpin gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, Al-Faruqi dikenal luas karena ide Islamization of Knowledge, yaitu upaya untuk merekonstruksi ilmu-ilmu modern agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada pionir dalam studi peradaban Islam. Ia menekankan pentingnya memahami peradaban Islam secara holistik, meliputi seni, budaya, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada kontribusi dari pemikiran Ismail Razi Al-Faruqi dalam kehidupan modern. Yang pertama, pendorong integrasi ilmu dan agama, yaitu gagasannya mempengaruhi banyak institusi pendidikan Islam modern seperti IIIT, yaitu International Institute of Islamic Thought, dan memicu kurikulum berbasis integrasi sains dan syariah. Yang kedua, pengaruh global, yaitu pemikirannya diadopsi di dunia muslim, termasuk Malaysia, Indonesia, dan Pakistan.
dalam reformasi pendidikan tinggi Islam. Lalu ada perspektif sejarah Hasan Hanafi. Yang pertama, pelopor kiri Islam atau Islamic Left. Hanafi mengembangkan pendekatan kritis terhadap teks dan tradisi, mengusulkan pembacaan baru atas khazanah klasik Islam atau Turats. Yang kedua, proyek hermeneutika Islam. Ia menekankan pentingnya reinterpretasi atau takwil teks keagamaan yang akan relevan dengan tuntunan zaman modern. Terakhir, ada kontribusi Hasan Hanafi dalam kehidupan modern. Yang pertama, ada dialog Timur Barat. Hanafi mencoba menjembatani peradaban Barat dan Islam dengan pendekatan simetris dan reflektif, menolak superioritas budaya tertentu. Yang kedua, inspirasi bagi aktivis sosial. Pemikirannya banyak digunakan oleh aktivis dan intelektual Muslim dalam membangun masyarakat madani dan keadilan sosial. Lalu yang terakhir, ada contoh nyata penerapan toleransi beragama. Selanjutnya yaitu program dialog lintas agama di Mesir. Konteksnya yaitu beberapa LSM di Mesir, seperti Arab Human Rights Organization mengadakan forum bersama antar pemuka Islam dan Kristen Koptik. Tindakan nyata yaitu membahas tema-tema bersama seperti keadilan sosial, pendidikan, dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Kristen. Selanjutnya, ada kurikulum filsafat Islam progresif di Universitas Kairo. Konteksnya, beberapa fakultas di Mesir mulai mengadopsi kajian kritis terhadap ilmu kalam klasik dan memberi ruang pada pendekatan hermeneutika kontekstual. Relevansinya dengan Hanafi yaitu mewujudkan cita-cita Turos wa Tajdid atau melestarikan warisan sambil memperbarui, di mana teks agama dipahami untuk memajukan masyarakat inklusif. Selanjutnya, dari Ismail Razi Al-Farabi ada IIIT, International Institute of Islamic Thought di Amerika Serikat. Konteksnya, didirikan oleh Al-Faruqi dan tokoh lain, IIIT menyelenggarakan riset dan pelatihan lintas disiplin untuk mendorong dialog antaragama dan pengembangan ilmu yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Tindakan nyatanya, program Interfaith Dialog Series yang melibatkan pemikir Yahudi, Kristen, dan Muslim dalam mendiskusikan akademik dan sosial. Dan yang terakhir, kolaborasi sosial lintas agama di Amerika Serikat dan Kanada. Konteksnya yaitu komunitas muslim di diaspora atau seperti di Kanada sering menginisiasi kegiatan sosial bersama dengan gereja dan sinagoga seperti dapur umum, penanganan tunawisma, dan bantuan bencana. Relevansi Al-Faruqi yaitu kolaborasi ini menampilkan nilai-nilai tauhid dalam praksis, membangun rahmatan lil alamin dengan melibatkan semua umat manusia tanpa diskriminasi. Sekian analisis dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.